Sesuatu yang bersejarah baru saja terjadi di Brussel, pusat administrasi utama Uni Eropa. Di sanalah ruang sidang Parlemen Eropa berdiri, parlemen yang selama beberapa dekade kerap memberi ceramah kepada negara-negara berdaulat tentang pentingnya perbatasan terbuka dan hak asasi manusia. Namun, beberapa hari lalu, arah angin berubah. Mereka memilih untuk memulai deportasi massal di seluruh benua, sebuah langkah yang dulu mereka kecam keras. Lembaga yang sama yang pernah menyebut para patriot Eropa sebagai ekstremis sayap kanan, lembaga yang sama yang melabeli kekhawatiran atas migrasi massal sebagai rasis, lembaga yang sama pula yang menghukum negara-negara seperti Hongaria dan Polandia karena menolak membuka perbatasan mereka. Kini, dengan selisih suara yang besar, lembaga itu justru memilih melakukan hal yang selama ini diperjuangkan oleh para pemimpin patriot tersebut. Sebuah ironi yang sulit diabaikan. Sementara itu, kaum kiri seolah terguncang, kehilangan pijakan dalam perubahan yang begitu cepat. Namun, sesungguhnya ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di balik semua ini. Jendela Overton dalam politik Eropa telah bergeser, dan tampaknya pergeseran itu bukanlah sesuatu yang sementara, melainkan perubahan yang akan menetap dalam waktu yang lama. Pada hari Kamis, 26 Maret 2026, Parlemen Eropa melakukan sesuatu yang tak terduga. Dengan suara 389 berbanding 26, mereka menyetujui apa yang disebut sebagai peraturan pengembalian, sebuah kerangka hukum baru yang luas dirancang untuk mempercepat deportasi migran ilegal dari Uni Eropa secara besar-besaran. Ini bukan kemenangan tipis, ini bukan sekadar formalitas prosedural yang berlalu tanpa makna. Ini adalah pemungutan suara pleno, penuh, terbuka, dan menentukan. Dan hasilnya jelas, pihak yang selama ini disebut sebagai sayap kanan ekstrem justru menang telak. Keputusan ini membuka jalan bagi negosiasi trilog formal dengan Dewan Eropa guna merumuskan standar hukum baru yang mengikat tentang deportasi migran di seluruh 27 negara anggota Uni Eropa. Namun, yang lebih mengejutkan adalah siapa yang berada di balik kemenangan ini. Sebuah koalisi sayap kanan yang luas, sesuatu yang selama ini diyakini tak akan pernah diizinkan oleh para birokrat Brussel, akhirnya terbentuk. Koalisi ini membentang dari Partai Rakyat Eropa, kekuatan arus utama kanan tengah, hingga konservatif dan reformis Eropa, kelompok negara-negara berdaulat, serta gerakan patriot untuk Eropa. Beragam partai populis dan nasionalis dari seluruh 27 negara itu melebur ke dalam beberapa kelompok besar, lalu bergerak sebagai satu suara. Mereka bersatu, mereka solid, dan mereka menang. Hasilnya adalah lahirnya salah satu kebijakan deportasi paling keras yang pernah disahkan di Eropa dalam lebih dari 1 abad, sebuah perubahan arah yang tak lagi bisa diabaikan. Untuk memahami betapa dahsyatnya dampak perubahan ini, kita perlu menengok betapa rapuhnya sistem lama. Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, Uni Eropa menjalankan kebijakan yang bisa disebut sebagai kekacauan yang terkendali dalam menangani migrasi ilegal, terutama dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Ketika seorang migran tiba secara ilegal lalu menerima perintah deportasi, sebagian besar memilih untuk tidak mematuhinya. Bukan tanpa alasan, karena hampir tak ada tindakan nyata yang diambil terhadap mereka. Komisioner Migrasi Eropa, Magnus Brunner sendiri mengakui besarnya kegagalan ini. Angkanya mencengangkan, hanya sekitar 1 dari 5 migran yang benar-benar meninggalkan Uni Eropa setelah diperintahkan pergi. Bayangkan itu, hanya 1 dari 5. Artinya, 80% perintah deportasi tak pernah benar-benar dijalankan. Dalam 1 dekade terakhir, 4 dari 5 migran ilegal yang seharusnya dideportasi justru tetap tinggal. Mereka tetap tinggal karena sistem hukum kerap berpihak pada mereka. Mereka tetap tinggal karena labirin banding, penundaan, dan berbagai bentuk perlindungan membuat proses deportasi nyaris mustahil. Mereka tetap tinggal karena 30 tahun Brussel membangun sebuah arsitektur birokrasi yang begitu rumit hingga penegakan hukum menjadi lumpuh secara fungsional. Entah disengaja atau tidak, sistem itu berkembang menjadi mekanisme yang lebih sering menghambat daripada menegakkan aturan. Dan dari sanalah perubahan demografi pun mulai terasa, menjadi bagian dari perdebatan yang semakin luas di seluruh Eropa. Fenomena ini telah membesar selama 20 tahun terakhir, melonjak hingga 50% antara 2005 dan 2025.
Dan warga Eropa, yaitu mereka yang menyaksikan kota-kota mereka berubah, lingkungan mereka bergeser, bahkan putri-putri mereka merasa takut berjalan pulang di malam hari, seringkali hanya diberi satu jawaban, bahwa ini adalah belas kasih, bahwa ini adalah kemajuan, bahwa keinginan untuk menegakkan hukum justru menjadikan mereka fanatik. Namun, beberapa hari lalu, sesuatu berubah. Eksperimen globalis yang dianggap gagal itu kini secara resmi memasuki babak akhir. Di bawah apa yang disebut sebagai peraturan pengembalian, Uni Eropa bergerak menuju 4 perubahan besar. Pertama, prosedur pengembalian yang lebih tegas dengan konsekuensi yang nyata. Para migran yang menerima perintah deportasi kini secara hukum diwajibkan untuk bekerja sama dalam proses pemulangan mereka sendiri, dengan pengawasan serta penegakan yang jauh lebih ketat. Kedua, masa penahanan yang diperpanjang hingga 24 bulan. Di bawah sistem lama, seorang migran hanya ditahan dalam waktu singkat, lalu dilepaskan sambil menunggu proses banding yang berlarut-larut, yang bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian. Kini, arah itu mulai berubah. Mereka yang dianggap berisiko tinggi terhadap keamanan, kini dapat ditempatkan di fasilitas dengan pengamanan lebih ketat, bahkan di penjara selama proses deportasi berlangsung. Ketiga, pembentukan pusat pemulangan di luar wilayah Uni Eropa. Inilah bagian paling krusial, sekaligus yang memicu reaksi keras dari kalangan progresif. Kebijakan ini kerap disandingkan dengan pendekatan tetap tinggal di Meksiko yang pernah diterapkan di Amerika Serikat. Di bawah kerangka baru, negara-negara anggota Uni Eropa kini dapat bernegosiasi, baik secara bilateral maupun dalam bentuk koalisi, untuk mendirikan pusat deportasi di negara ketiga, di luar perbatasan Uni Eropa. Di tempat-tempat inilah, para pencari suaka yang ditolak akan diproses dan ditahan hingga akhirnya dipulangkan. Sejumlah negara seperti Jerman, Belanda, Austria, Denmark, dan Yunani bahkan telah mulai menjejaki kerjasama dengan negara-negara di Afrika untuk mewujudkan fasilitas tersebut. Italia, di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni, lebih dulu membuka jalan melalui kesepakatan dengan Albania. Ironisnya, para birokrat Brassel yang sebelumnya mengecam rencana Inggris di Rwanda sebagai tindakan yang tidak manusiawi, kini justru mengadopsi pendekatan serupa sebagai bagian dari kebijakan standar Uni Eropa. Sebuah ironi yang sulit dipercaya namun nyata. Dan keempat, larangan masuk permanen bagi individu yang dianggap sebagai ancaman keamanan. Bukan lagi pembatasan sementara, melainkan larangan seumur hidup. Jika seseorang dideportasi karena alasan keamanan, maka pintu Eropa akan tertutup baginya selamanya. Dan kini, semuanya telah dimulai. Deportasi massal itu bukan lagi wacana, melainkan kenyataan yang sedang berjalan. Mari kita arahkan pandangan ke Jerman. Kanselir sayap kanan tengah mereka, Friedrich Merz, baru saja mengumumkan sebuah langkah besar. Lebih dari 800.000 pengungsi Suriah akan dipulangkan secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun ke depan. Ini bukan kebijakan dari partai yang kerap dicap sebagai sayap kanan ekstrim, seperti Alternatif für Deutschland. Ini datang dari arus utama, dari Partai Persatuan Demokrat Kristen yang bekerja bersama mitra koalisinya di Bundestag, Parlemen Jerman. Dan disinilah letak signifikansinya. Ini adalah Jerman, negara yang pernah dipimpin oleh Angela Merkel, sosok yang bagi banyak orang menjadi katalis utama gelombang migrasi besar pada tahun 2015. Negara yang dahulu membuka pintu, kini perlahan mulai menutupnya kembali. Hampir 1 juta orang dipulangkan dari tempat di mana krisis itu dulu bermula. Visi tentang Eropa tanpa batas yang pernah digaungkan dengan penuh keyakinan, kini tampak retak, bahkan runtuh oleh tangan partai yang dulu mengusungnya. Dan perubahan ini tidak berhenti di Jerman. Di berbagai penjuru Eropa, gelombang kebijakan baru mulai bermunculan, sebuah respon terhadap kekhawatiran yang semakin meluas. Di Swiss, Partai Rakyat Swiss pernah mendorong larangan pembangunan menara masjid, serta pembatasan penggunaan burka di ruang publik. Langkah serupa kemudian diikuti oleh Prancis, lalu Belgia, Bulgaria, Austria, Denmark, Luxembourg, hingga Belanda, masing-masing dengan kebijakan yang mencerminkan arah baru dalam perdebatan panjang tentang identitas, keamanan, dan masa depan Eropa. Sebuah gelombang yang kini tak lagi bisa diabaikan, dan tampaknya belum akan mereda. Berbagai negara itu kini telah memberlakukan versi larangan burka mereka masing-masing. Bahkan pada bulan Oktober, Portugal menjadi negara Eropa ke-9 yang mengesahkan larangan nasional, sebuah kebijakan yang diusulkan oleh partai populis sayap kanan Chega.
Aturannya tegas, denda hingga 4.000 euro, bahkan hukuman penjara hingga 3 tahun bagi siapapun yang memaksa seorang perempuan mengenakan cadar. Tentu saja reaksi pun bermunculan. Kalangan kiri politik mulai diliputi kepanikan. Dewan Pengungsi dan Pengasingan Eropa misalnya mengaku terkejut. Mereka sulit percaya bahwa Brussels, bahkan Parlemen Eropa, kini mengadopsi kebijakan yang selama ini mereka anggap tak mungkin terjadi. Namun mungkin yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa mereka seolah tertinggal memahami arah perubahan ini. Dalam lanskap yang baru, posisi justru telah bergeser. Mereka yang dahulu berada di arus utama, kini terasa berada di pinggir. Jendela Overton, batas wacana yang dapat diterima dalam politik, telah bergerak, cepat dan jauh. Begitu jauh hingga sebagian kelompok progresif tampak kehabisan kata untuk meresponsnya secara efektif. Mereka masih menggunakan istilah yang sama, rasis, sayap kanan ekstrim, fanatik, ekstremis. Namun kata-kata itu kini terasa kehilangan daya. Sementara itu, gagasan tentang keamanan perbatasan perlahan kembali menjadi arus utama, sesuatu yang bagi sebagian orang memang tak pernah benar-benar hilang. Mungkin hanya soal waktu hingga pesan itu benar-benar dipahami. Dan dari apa yang terjadi di Brussels minggu lalu, satu hal tampak jelas, pesan itu akhirnya telah didengar, keras dan tegas. Sebuah babak baru pun tampaknya tengah terbuka di Eropa. Dengan bangkitnya gelombang populisme sayap kanan yang kian menguat dalam politik Eropa, arah kekuasaan pun mulai bergeser dari visi global tanpa batas menuju penekanan terhadap keamanan perbatasan dan identitas peradaban Barat. Apa yang kini terlihat di Brussels bukan sekedar kebijakan, melainkan ekspresi politik dari sebuah kebangkitan yang lebih dalam. Jutaan warga Eropa biasa menyaksikan perubahan di sekitar mereka. Kota-kota yang terasa berbeda, kebebasan berbicara yang dianggap semakin dibatasi, serta rasa aman yang mulai dipertanyakan. Dari sana lahir satu keyakinan bahwa sesuatu yang mereka anggap penting tengah tergerus. Lalu mereka bergerak, mereka datang ke kotak suara, berulang kali, tanpa lelah. Dan kini, para wakil yang mereka pilih mulai menulis ulang arah hukum, seolah mencoba merebut kembali kendali atas benua mereka. Bagi Amerika yang mengamati dari jauhan, ini bukan sekedar drama asing. Ini bisa menjadi gambaran awal, sebuah pratinjau. Perdebatan tentang identitas peradaban sipil, kesinambungan budaya, kedaulatan perbatasan, hingga hubungan antara institusi dan warga, semua itu bukan lagi isu yang jauh. Ia sudah hadir, berkembang, dan terasa mendesak. Apa yang diperlihatkan Eropa hari ini mengingatkan kita pada satu hal, bahwa tidak ada institusi yang selama-lamanya berada dalam kendali satu arah, bahwa kemajuan demografi dan kehendak demokratis pada akhirnya dapat menemukan jalannya, bahkan melawan arus konsensus birokrasi yang paling kuat sekalipun, dan bahwa sebuah peradaban ketika merasa terancam, lambat laun akan bereaksi. Sejarah pada akhirnya jarang berpihak pada mereka yang ragu. Ia lebih sering mencatat mereka yang mampu membaca zaman dan berani bertindak. Dan tampaknya Eropa kini sedang berada di titik itu.